Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit demi sedikit dalam sujud Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya mudah-mudahan semakin memahami, semakin ingin sujud lebih lama sambil berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita ringkaskan, ambil poin-poin di dalam memaknai arti al-ala berdasarkan sementara ini 3 surah, yaitu surah At-Tariq, surah Al-Ala, dan surah Al-Ghasyiyah. Pertama berkenaan dengan alam semesta, alam semesta, dan hanya di sini beberapa ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Maka terbayanglah planet datang yang bersinar tajam, terus menambah pengetahuan kita lagi bahwa alam semesta dan sebagainya. Itulah substansi daripada al-ala. Jika kita merasakan betapa tingginya ilmu Allah itu, sedangkan orang yang mencipta pesawat ruang angkasa, ya, itu sudah suatu hal yang mengagumkan, apalagi mengetahui alam semesta. Itu satu substansi yang sangat penting yang kita ingat. Tentu akan kita pertajam dengan surah-surah lainnya berkenaan dan penelitian alam semesta, termasuk di dalam diri kita. Allah mengatakan akan menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah di semesta alam ini maupun di dalam diri kalian, jadi di dalam diri kita. Sebenarnya kalau dari segi hakikat, dengan adanya virus corona ini, itu merupakan tantangan, challenge kepada manusia. Bagaimana dia nanti menciptakan obat dan sebagainya. Ini terus berjalan, ya. Satu. Kedua, mengenai penciptaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setidak-tidaknya setiap jiwa ada penjaga. Jadi kita merasakan dalam penciptaan kita itu ada penjaga yang mencatat, menulis amal baik dan amal buruk kita. Nah, ini merupakan suatu pengawasan di dalam diri kita. Itu bisa menimbulkan doa juga. Kalau seandainya perasaan kita bahwa catatan amal buruk kita lebih banyak dari yang
baik, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosaku dan hapuskanlah. Jadi dosa itu dua macam. Kalau dihapus berarti hilang sama sekali dari catatan. Kalau dimaafkan, diampuni, secara beban berkurang, tapi masih ada catatan. Catatannya masih ada. Tapi kalau dihapus, itu akan hilang, tidak terlihat lagi. Ya. Itu khusus nanti kita bagaimana berdoa. Tapi di dalam sujud tentu sepanjang kita berdoa dalam hati, tidak tahu bahasa Arabnya, ya lebih baik dalam hati. Dan doa dalam hati itu lebih cepat, biasanya lebih cepat. Ya. Itu sudah 2. Sekarang poin ketiga. Falyanzuril insanu mimma khalaq. Maka hendaklah memperhatikan dari mana manusia dicipta. Khuliqa mimma indafik. Dia dicipta dari sperma. Yakhurju min baini sulbi wa taraif. Dari yang keluar dari antara tulang subi dan tulang dada. Itu penciptaan. Kita potong saja, ya. Kita sempurnakan untuk di dalam surah At-Tariq dan surah Al-A'la. Di sini alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang mencipta manusia lalu menyempurnakannya, ya. Walladzi qaddara fahada. Dan dia menentukan takdir lalu dia memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu utsa'an nahwa. Dan dia tumbuh seumpama rumputan. Dari rumputan itu akan kering dan hitam-hitaman, artinya mati. Jadi kita potong ayat-ayat itu sehingga menjadi satu. Itu kita lanjutkan dengan surah Al-Ghasyiyah. Jadi sudah kita sadar bahwa dari air mani kemudian tumbuh besar, ya, seimbang, baik, ya. Kemudian Allah memberi petunjuk, ya. Kemudian kita menjadi lemah, ya. Akhirnya juga mati. Kemudian di dalam proses menuju kematian itu, ya, selama kita hidup, ya, tentu ada yang mengingatkan kita, ya, yang mengingatkan kita. Bisa apa yang diingatkan kepada kita terima karena takut. Kemudian bisa juga kita anggap sepele, kita jauhi, ya. Dan akhirnya kita masuk neraka setelah melalui hisab, melalui perhitungan. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya atas kami perhitungan mereka. Summa inna alaina hisabahum. Dan kembali kepada peringatan tadi, maka kita tentu menjadi baik kalau peringatan, juga bisa jadi sebaliknya, menghindar dari peringatan itu. Sayazkuru may yasha, sayazakkaru may yasha.
akan mendapat pelajaran dari Al-Quran, ya, orang-orang yang takut. Sayadzakkaru may yasha wa yatajannabuhal asqa, dan akan menjauh peringatan bagi orang-orang yang celaka, orang yang kafir. Alladzi yaslan naral kubra. Kemudian akan masuk neraka, api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Ya. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kombinasi daripada ayat-ayat tersebut merupakan satu keadaan kita sampai mati, dan bisa terjadi kita masuk neraka atau surga, ya. Dan kita harapkan kita masuk surga. Mungkin Bapak, Ibu, dan kita sekalian berdoa, moga-moga kita meninggalnya pada waktu itu dalam keadaan husnul khotimah. Jadi setiap kita membaca di dalam sujud itu, kita selalu sedapat mungkin berdoa, walaupun yang paling tinggi, yang paling banyak mungkin di akhir rakaat, ya, menjelang tasyahud akhir. Sempat kita berdoa. Kita lanjut. Innahu ala raj'i laqadir. Sesungguhnya dia berkuasa, ya, benar-benar kuasa di dalam membangkitkan kita. Ya, mudah-mudahan kita dibangkitkan termasuk orang-orang yang di dalam kebangkitan, orang yang membawa sinar. Ya. Jadi di dalam dada kita bersinar ke depan, dan tangan kanan kita bersinar. Jadi ada dua sinar di dalam surah Al-Hadid. Di dalam hadis, sinar itu dari wajah. Jadi banyak sumber, ya, yang membuat kita bersinar, ya. Mudah-mudahan pada hari itu yauma tublas sarair. Pada hari dibuka, ditampakkan rahasia. Jadi kita nanti ketahuan apa isi hati kita. Mudah-mudahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosa dan diluruskan niat kita, ya. Mudah-mudahan kita membawa qalbun salim. Fama lahu min quwwati wala nasir. Kita tidak berdaya, tidak ada kekuatan, dan tidak ada penolong, sendiri-sendiri kita. Jadi substansi sudah 1, 2, 3, 4, 5, sekarang 6. Ya. Was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Itu pernah secara gamblang saya jelaskan sebelum ini. Itu di mana Quran dilambangkan dengan hujan, ya, berisi ayat-ayat, ya, sehingga menumbuhkan di dunia itu suatu peradaban, suatu kemajuan yang selama ini bisa kita lihat dan kita rasakan. Kemajuan dari sisi bagaimana agama Islam terus maju terus, walaupun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit banyak mempunyai andil, mempunyai amal di dalam pengembangan agama Islam. Karena bagaimanapun Allah sudah menjanjikan bahwa Dia akan menyempurnakan nurnya di bumi ini. Walaupun mungkin sekarang India, umat Islam India sekarang sedang ditekan, ya, itu tidak berarti Islam akan mundur dalam arti secara global. Ya. Bahkan mungkin kita tidak tahu apa skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasus di India sekarang ini. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya ayat-ayat Quran itu benar-benar pemutus. Wa ma huwa bil hazl, dan ia Al-Quran itu bukan main-main, bukan sia-sia. Ada dua di sini. Pertama, soal ayat-ayat Quran yang perlu kita tanya di dalam diri kita. Apakah ayat-ayat itu sudah kita pahami? Sudah kita masukkan dalam hati? Sudah ada niat untuk melaksanakan? Atau sudah dilaksanakan? Atau belum? Ya. Jadi setiap ayat-ayat itu kita pahami, kita masukkan dalam hati, dan ada usaha untuk melaksanakan seluruh ayat-ayat tersebut. Kalau belum, terus mari belajar satu persatu ayat, satu persatu. Kalau sudah, berbanyak lagi. Sehingga betul-betul Allah ayat-ayat Quran itu menjadi syafaat bagi kita. Dia akan berada di depan kita. Apakah ayat itu telah dilaksanakan di dunia ini, dia akan berada di depan kita. Dia akan bela. Tapi kalau ayat-ayat itu tidak kita laksanakan, malahan kita lakukan sesuatu yang bertentangan, maka ayat-ayat tersebut akan berada di posisi belakang kita untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ini terkait dengan saya zakkaru mayasya. Ya, artinya ayat-ayat tadi diperingatkan. Bisa ayat-ayat Al-Quran bisa kita baca sendiri, kita pahami kemudian, tapi bisa saja dari ulama atau kiai yang memberi penjelasan kepada kita, kemudian kita tangkap, ya, kita mengerti ayat-ayat itu, kemudian kita ada keinginan untuk melaksanakannya. Nah, apabila kita telah laksanakan, ya, maka kita akan menjadi saksi. Jadi saksi bahwa ayat itu benar. Ya, misalnya ayat yang memerintahkan kita untuk berkata jujur, misalnya. Kemudian kita masukkan dalam hati kita, ada tekad untuk jujur mengatakan, jujur bertindak, ya. Jujur dalam arti substansi, ya. Betul-betul jujur. Tentu kita merasakan betapa kita dipercaya orang, betapa kita bisa diamanati orang, betapa kita merasa bahagia gitu. Terus dari bukti-bukti perasaan kita itu, maka kita mengatakan ayat itu benar. Itu menyaksikan ayat-ayat Allah itu benar. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau, ya, satu ayat mengenai alam semesta. Kita tidak punya ilmu, ya, tidak punya ilmu untuk melakukan, tapi dengan keyakinan bahwa ayat itu benar. Tapi akan lebih bahagia lagi apabila kita bisa menyaksikan bahwa suatu ayat itu benar sesudah kita praktekkan hidup di dalam hidup kita. Nah, itu tadabbur Al-Quran. Yaitu yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran.
Jadi, dan ada peran, ya, peran orang atau peran kita sendiri yang mengingatkan, fadzakir inna fa'atiz dzikra, ya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Maka berilah peringatan. Ya. Sungguh-sungguh peringatan itu akan bermanfaat. Ya. Atau orang lain, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi orang lain yang mengingatkan kita, ya. Atau kita menjadi orang yang memberi peringatan. Apa yang kita peringatkan adalah yang hak. Yang hak adalah Quran, hadis, dan sebagainya. Tapi harus kita pahami bahwa kita hanya memberi peringatan, tidak membuat kita pemutus. Ya. Ini banyak yang terjadi, kita ini yang memberikan pengetahuan, tapi mungkin dia rasa dia yang paling benar. Ya. Kalau kita mengikuti betul-betul petunjuk Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 18, Allah tuh senang dengan orang yang suka belajar. Ada perbedaan pendapat, ya, dia telusuri perbedaan pendapat itu, kemudian menurut dia inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Setelah disampaikan, sudah. Menurut dia inilah praktek yang terbaik, yang dia yakini. Nah, orang seperti itulah yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjaga betul hubungan silaturahmi, ya, tidak memecah, ya. Memecah belah antar umat sehingga satu golongan dengan golongan lain bersaing dan merasa paling unggul. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya bicarakan tentu ada dasarnya, ya, ayat-ayatnya, tapi untuk tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu penjelasan mengenai, saya membatasi diri untuk tidak menampilkan ayat-ayat itu. Tapi ayat-ayat itu ada. Setiap yang saya bicarakan bisa dirujuk ayat-ayat itu. Nanti insya Allah nanti semakin lama semakin banyak yang kita pahami. Nah, tinggal surga dan neraka sudah digambarkan, ya, ada gambaran surga dan neraka yang dalam bahasa yang sangat menyenangkan, ya, walaupun ini masuk neraka, ini masuk surga, tapi dengan bahasa yang menyenangkan di dalam surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Jadi wajah, ya, yang tertunduk hina. Ada juga wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah yang penuh kenikmatan dan sebagainya. Itu menunjukkan Allah itu maha tinggi ilmunya, sehingga dia bisa menyiapkan kita surga dan neraka. Kemudian substansi selanjutnya yaitu mengajak kita berpikir, ya, mengajak kita berpikir mengenai gunung, mengenai penciptaan unta, mengenai langit, ya, dan sebagainya. Ini mungkin berkaitan dengan, disatukan dengan was-sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmus tsaqib. Substansinya nanti insyaallah nanti selalu kita ulang-ulang, karena memang dengan mengulang itu lebih meresap dan lebih ingat dan lebih mendalam. Nah, yang terakhir ini sebenarnya innahum yakidu nakaida, ayat 15, nomor 15 surat Tariq.
Sungguh mereka orang kafir itu, mereka punya rencana. Wa akidu kaida, dan aku membuat tipu daya. Ya. Famahil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan, ya. Orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Jadi sebenarnya ini termasuk ayat jihad. Jadi kalau diceritakan mengenai kisah si Nabi, kisah-kisah macam-macam kisah, ya, kisah-kisah perjuangan, usaha dalam memperbaiki keadaan seperti Zulkarnain dan lain-lain sebagainya, atau kitab-kitab, ya, kitab-kitab itu sebenarnya pesan supaya melakukan jihad. Ini terkait dengan inna hadza la fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya kabar ini benar-benar di dalam kitab-kitab turun sebelumnya dan dalam mushaf-mushaf Nabi Ibrahim dan Musa. Jadi satu pesan untuk berjihad, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Terakhir adalah ada dua lagi, adalah sikap kita terhadap kehidupan dunia, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirati khairu wa abqa. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu sebenarnya lebih baik. Itu mungkin sejalan dengan umur, ya. Kita merasakan semakin hari semakin merasa bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Ini banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan di dunia dan akhirat. Terakhir, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, ya. Orang beriman, dengan harapan nanti insyaallah kita berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang bersih, qalbun salim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingat Allah kemudian salat, ya. Salat mengingat Allah, salat mengingat Allah. Ada ayat yang mengatakan setelah salat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Ini. Kalau ini terlihat bahwa mengingat Allah dulu baru salat. Jadi terlihat kemajuannya, ya. Seseorang itu maju kalau dia salat kemudian ingat Allah. Dia salat ingat Allah. Tentu akan lebih maju. Dia salat ingat Allah, salat ingat Allah, salat ingat Allah. Atau ingat Allah, salat ingat Allah, salat ingat Allah, salat. Saya kira itu bentangan daripada substansi seluruh daripada di dalam 3 surah. Mudah-mudahan kita mencoba pinpoint mana yang kita senangi, gitu, ya. Karena Allah juga mengakui bahwa tiap-tiap orang itu kullu ya'mal, setiap orang itu beramal menurut lingkungan, tapi dalam terjemahan itu sebenarnya kalau aslinya ya tentu terjemahannya banyak gitu.
Tapi yang jelas bahwa Allah tuh menghargai bahwa setiap orang itu punya keadaan yang berbeda-beda, karena anugerahnya juga berbeda-beda. Di dalam surah Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan, kullu ya'malu ala syakinatih. Bahwa masing-masing itu beramal, bekerja menurut keadaannya. Jadi kalau kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mungkin kita melakukan segala ibadah itu dengan sempurna. Karena mungkin kalau orang yang ada problem dengan perutnya, problem dengan persoalan kalau dia lapar, ada penyakit mah, tentu dia tidak begitu memberikan puasa sebagai utama gitu. Ada orang yang jadi macam-macam, setiap orang itu berbeda-beda. Namun Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan pencipta lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.